Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mempresentasikan materi kuliah Ulumul Quran dari materi pertama sampai materi 8. Sebelum saya menjelaskan dari materi pertama sampai 8, ada 8 bab yang akan saya presentasikan. Yang pertama, pengantar ulumul Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang ketiga, babun nuzul. Yang keempat, nasih dan mansuh. Yang kelima, ijaz Al-Quran. Yang keenam, muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Yang ketujuh, struktur bahasa Arab dalam nasi Al-Quran. Yang kedelapan, permisalan dalam Al-Quran. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Bab pertama, pengantar ulumul Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qiraat sab'ah ada karena banyaknya cara pembaca Al-Quran. Yang ketiga, pembukaan Al-Quran Mushaf Utsmani dikirim dipencar untuk mengajarkan Al-Quran ke beberapa daerah. Al-Quran adalah sebaik-baik dan semulia-mulianya ilmu, dan memahami Al-Quran adalah sebaik-baiknya amal. Bab yang kedua, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Tidak ada satu rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam memahami fenomena wahyu kita merujuk kepada laporan otentik dari Rasulullah SAW atau hadis atau para sahabatnya yang mengikuti kehidupan beliau. Al-Quran adalah kitab yang tanzil, yang turun, lafzan wa ma'nan minallah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nabi tidak bisa menulis awal-awal tahun, tidak bisa juga membaca dan menulis. Nabi hanya memerintahkan, yang ditulis hanya Al-Quran. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku atau olehmu sekalian dariku meski hanya satu ayat. Satu ayat di sini apa maksudnya? Al-Quran. Kitab yang dijaga keotentikannya terbagi menjadi dua, dihafal dan ditulis. Unsur wahyu terbagi menjadi dua, kalamullah sama Nabi Muhammad SAW. Proses pembukaan Al-Quran. Muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur saat berperang melawan kemurtatan dan nabi palsu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukuan Al-Quran pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang berceceran kemana-mana. Selain Abu Bakar, sahabat Nabi membukukan Al-Quran adalah Khalifah Utsman bin Affan. Di era Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu rasm Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani. Pembukaan Al-Quran akhirnya selesai, yang mana salinan mushaf asli Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Bab ketiga, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah suatu peristiwa di mana ayat tersebut diturunkan karena peristiwa sebelumnya. Asbabun Nuzul juga peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Diturunkannya Al-Quran itu untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan karena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia. Manfaat asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Dari perumpamaan ini disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat
berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi Muhammad SAW yang dijawab langsung oleh turunnya langsung atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Dua surat perlindungan dari sihir. Yang pertama, Quran surat Al-Falaq. Yang kedua, Quran surat An-Nisa atau disebut Mu'azzaini. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi jangan ya teman-teman untuk mempersekutukan Allah. Dan sesungguhnya itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Syirik itu penghalang kebahagiaan. Ingat ya teman-teman, syirik itu penghalang kebahagiaan. Bab keempat, kita masukkan nahsi dan mansukh. Ma nansukh min ayatin aw nunsiha na'tin bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mengganti satu hukum diganti dengan yang setara. Contoh, dulu itu salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diganti menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kiblat Baitullah, kiblat hidup dan kiblat mati. An-nasu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, an-nasu ila badarin athqal. Contohnya, minum khamr, narkoba. Dulu ini semua ditegur karena ini semua tabiatnya para Yahudi, minum khamr, narkoba. Jadi dulu minum khamr itu dilarang, kemudian hukumnya itu diberatkan. Wala taqrabus salata wa antum syukra. Yang kedua, an-nasu ila ghairi badalin. Dulu jika ingin bisik-bisik kepada Nabi Muhammad SAW harus bersedekah. An-nasu secara bahasa, at-tabdil menggantikan, al-izalah menghapus, at-tahwil mengalihkan, an-naql memindahkan. Kalau an-nasu secara istilah, jika ada hukum syariat yang datang terlebih dan kemudian diganti dengan hukum syariah yang baru dengan tujuan kemaslahatan, meringankan dan menjerahkan. An-nasih, hukum baru atau pengganti hukum sebelumnya. Mansuh artinya hukum yang diganti atau hukum terdahulu. Bab 5. Ijaz Al-Quran. Mukjizat secara bahasa artinya melemahkan, menundukkan ketidakmampuan mengerjakan sesuatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Amruha riqalil ibadati yadharullahu ala yada nabi taba dan nabi nubuta. Sesungguhnya hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabian. Klarifikasi mukjizat Al-Quran terbagi menjadi dua, mukjizat hissi dan mukjizat akliyah. Aspek kemukjizatan terbagi menjadi tiga, aspek bahasa, aspek ilmiah, aspek tasyri' hukum. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Bab 6. Hukum dan mutasyab di dalam Al-Quran. Muhkamat. Ayat muhkamat berarti ayat Al-Quran yang jelas secara bahasa. Hakama yuhkamu, muhkam berarti memutuskan dua hal. Hukman secara Islam, muhkam berarti suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau ubah. Mutasyabihat. Mutasyabihat adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan untuk memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihah untuk menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkapkan rahasianya. Ar-rasi'una fil ilm terbagi menjadi tiga. At-taqwi bainahu wa bainallah. Yang kedua, at-tawadu bainahu wa bainal khalqi. Yang ketiga, az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Yang keempat, al-mujahidatu bainahu wa baina nafsi. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم المفسقون. Quran Surat An-Nur ayat 4. Bab 7. Struktur bahasa Arab dalam An-Nasi Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. As-Sunnah ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perbuatan dari segi perbuatan sifat, tingkah laku, perjalanan hidup, dan pengakuan atau takrir. Yang kedua, keduanya ialah dua sumber utama untuk mengeluarkan hukum dan kedua-duanya pula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar yang mencakup seluruh lafaz. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Quran Surat Yusuf ayat 2. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih cocok untuk manusia. Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab itu untuk mempermudah manusia dan mencocokkan bahasanya dengan manusia secara fasih, jelas, dan luas. Bab 8. Permisalan dalam Al-Quran. Tujuan utama amsal adalah mengambil ibroh atau pelajaran. Statement yang paling kuat adalah amsal. Contoh, yang pertama, permisalan kehidupan dunia yang fana. Di dalam Quran Surat Yunus ayat 12. Yang kedua, permisalan orang yang gibah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, permisalan orang-orang yang menyekutukan Allah diperumpamakan seperti laba-laba ayat 41. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Amsal terbagi menjadi 3. Yang pertama, amsalu musarrahah. Yang kedua, amsalu kaminah. Yang ketiga, amsalu mursalah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk materi mata kuliah Ulumul Quran dari bab pertama sampai bab ke-8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.